Selamat datang di SD Islam Belajar 61 Sumatera Serpong. Sekolah kita memiliki visi mewujudkan peserta didik yang berakidah, berakhlak mulia, dan unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi sekolah kita antara lain: pertama, menyelenggarakan pendidikan holistik terintegrasi antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama, atau yang disingkat dengan IMTAK dan IPTEK. Yang kedua, membangun budaya Islami dalam lingkungan sekolah yang teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, misi sekolah kita adalah menerapkan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Yang terakhir, misi sekolah SD Islam Belajar 61 Sumatera Serpong adalah membangun kualitas belajar yang mampu mempersiapkan peserta didik melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Visi misi sekolah kita turunkan dalam tujuan pendidikan, yaitu menghasilkan peserta didik yang taat beribadah dan bersikap santun dalam tutur kata dan perilaku. Kemudian unggul dalam pencapaian kompetensi dan berprestasi, dan aktif, kreatif, dan inovatif. Kemudian cinta belajar dan menjadi pembelajar. Dan selanjutnya menghasilkan peserta didik yang mampu beradaptasi dan bergaul dengan lingkungan alam dan sosialnya, serta menghasilkan peserta didik yang mampu menjadi pemimpin bagi diri dan orang lain. Selamat bergabung di sekolah dengan moto A Great Place to Build Future Leader.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa syahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam kajian bulanan SD Islam Al-Azhar 61 Sumarekon Serpong secara online. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, kerabat, dan sahabatnya. Semoga kita senantiasa istiqomah di jalannya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Bunda Gazala yang akan bertugas menjadi MC dalam kajian hari ini. Tak lupa pula kami selaku panitia dari kelas 2B mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran hadirat semua dalam acara kita kali ini, yaitu kajian bulan September 2021 yang akan diisi oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Semoga kajian hari ini akan memberikan kita ilmu, pahala, serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara hari ini, yaitu acara pertama yaitu pembukaan acara, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bunda Vanza dari kelas 4C dan Bunda Amanda dari kelas 2B. Acara kedua yaitu acara inti kita sama-sama akan mendengarkan kajian dengan tajuk Al-Quran Obat Penyakit Lahir dan Batin yang akan dibawakan oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Dan acara yang ketiga adalah acara sesi tanya-jawab. Bagi hadirin yang akan bertanya, silahkan nanti menuliskan pada kolom chat, nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Dan acara yang keempat yaitu pembagian bingkisan untuk peserta yang berpartisipasi secara aktif pada kajian hari ini. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, langsung saja kita mulai acara pertama, yaitu pembukaan acara. Para hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama membuka acara kajian online ini dengan pembacaan Quran, yaitu pembacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bunda Vanza dengan sari tilawah Bunda Amanda. Ya, dan untuk jamaah sekalian juga bisa dibuka Al-Qur'annya. Untuk kesempatan kali ini kita sama-sama akan membacakan surat Al-Isra ayat 81 sampai dengan 83. Baik, kepada Bunda Vanza dan Bunda Amanda kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah, yang benar telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya, yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran berserta sari tilawahnya. Semoga yang membaca ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya, juga kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Baiklah, para hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut,
ke acara inti hari ini. Kepada para hadirin yang sudah bergabung, dimohon kesediaannya untuk mengisi absensi yang ada pada link di kolom chat. Dan juga saya izin untuk mengingatkan kembali untuk hadirin yang bersedia untuk memberikan info kajian dapat ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 77799202002 atas nama Jamiah SDI Al-Azhar 61. Baiklah, sebelum kita mulai kajian siang hari ini, izinkan saya untuk membacakan sedikit profil dari pembicara kita hari ini, yaitu Syekh Ahmad Al-Misri. Slide. Ya. Syekh Ahmad Al-Misri berasal dari Mesir. Beliau adalah lulusan S1 Syariah Islamiyah Al-Azhar Mesir. Beliau merupakan sanad keilmuan dalam bidang keagamaan seperti Quran, tajwid, tafsir, hadis, dan lain-lain. Beliau juga merupakan salah satu juri dalam acara televisi Hafiz Indonesia, serta aktif menjadi pembicara dalam berbagai acara kajian. Masya Allah, luar biasa sekali profil dari pembicara kita hari ini. Semoga di kajian hari ini kita semua mendapatkan berkah ilmu dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Baik, mari kita cek terlebih dahulu apakah Syekh Ahmad telah hadir bersama kita. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Syekh sudah bersedia hadir pada acara kajian hari ini. Apa kabarnya Syekh? Baik. Alhamdulillah sehat dan harus sehat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Syekh sudah bersedia menerima undangan dari kami untuk isi kajian hari ini dengan tajuk Al-Quran, Obat Penyakit Lahir dan Batin. Bagaimana Syekh, apakah sudah siap untuk memulai kajian hari ini? Dari pertama kali dihubungi, insya Allah sudah siap. Alhamdulillah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai kajian hari ini yang sangat kita tunggu-tunggu dengan tajuk Al-Quran, Obat Penyakit Lahir dan Batin. Bagi para jamaah yang akan bertanya, nanti dapat dipersiapkan pertanyaannya dan kemudian dituliskan dalam kolom chat yang akan saya bacakan pada sesi tanya jawab. Baik, kepada Syekh Ahmad Al-Misri, waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala al-kitaba ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah, para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah diberikan kesempatan oleh Allah yang Maha Kuasa di siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga pertemuan kita di siang hari ini bukan hanya sekedar pertemuan di dunia, melainkan kita semua dipertemukan kembali di dalam surganya Allah Jalla Jalla. Senang sekali memandang wajah-wajah yang penuh dengan cahaya. Semoga bukan cahaya lampu atau cahaya karena masih siang hari. Insya Allah cahaya iman, Islam, dan wudu, salat, dan lain sebagainya. Insya Allah Allah pertemukan kita di tempat yang terdekat Allah di dunia, dan insya Allah dipertemukan kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, semoga kalian sehat semuanya, dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, panjang umur, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak mendoakan orang panjang umur, tapi lupa ditambahkan dalam taat kepada Allah. Insya Allah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sampai kita semua mendapatkan wafat husnul khatimah. Alhamdulillah, saya ingin bertanya, bagaimana kabar hati kalian bersama Allah hari ini? Bagaimana kabar kalian bersama Al-Quran hari ini? Semoga hari ini sudah baca wirid Al-Qurannya. Semoga hari ini kalian sudah baca ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran.
Dan insya Allah mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberkahi, dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bertemu di siang hari ini di bawah naungan Al-Quran. Tidak ada yang lebih indah daripada kita hidup di bawah naungan Al-Quran. Kalau kita ingin Allah melapangkan dada kita mendekati Al-Quran. Kalau kita ingin Allah menghilangkan kesedihan kita, mendekati Al-Quran. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul mu'minin. Tadi ayatnya kalau nggak salah sudah dibaca oleh qari'ah tadi, walaupun saya masuk di akhir ayat di dalam surat Al-Isra. Setiap poin kita sebutkan dengan beserta dalilnya. Allah berfirman surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Surat Al-Isra ayat 82. Kemudian Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah apabila beliau merasa sakit, beliau idza ishtaka yaqra ala nafsihi bil mu'awudzat wa yanfuth. Falamma ishtadda waj'ahu kuntu aqra'u alayhi wa amsah bi yadihi raja'a barakataha. Apabila Nabi SAW merasa sakit, beliau SAW mengumpulkan dua telapak tangannya, dan itu disebut ruqyah mandiri. Sebelum kita tidur, kita kumpulkan dua telapak tangan kita, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiup 3 kali, kemudian usapkan wajah dan bagian yang bisa disentuh oleh tangan kita. Itu setiap hari atau setiap malam dilakukan. Ketika Rasulullah benar-benar sakit berat, kata Sayyidah Aisyah, saya kumpulkan dua telapak tangan Rasulullah, kemudian saya bacakan pakai tangan Nabi. Kenapa? Karena tangan Nabi lebih berkah. Kemudian Sayyidah Aisyah menggunakan tangan Nabi diusapkan kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita membaca Al-Qur'anul Karim agar Allah menghilangkan kesedihan, beban kita yang kita hadapi. Memang ada. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad dan Ibnu Hibban dalam Sahih beliau, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang yang tertimpa musibah atau kesulitan atau kesedihan, dia membaca doa ini kecuali Allah hilangkan kesedihannya. Bahkan akan diganti dengan kegembiraan. Apa doanya? Coba nanti kita bisa mencatatnya, atau bisa kita menghafalnya, atau bisa kembali kepada rekaman yang sedang direkam saat ini untuk kita bisa mengingat kembali. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Kecuali Allah hilangkan kesedihannya dan Allah ganti dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Maka itu niat kedua. Kemudian yang ketiga, kita membaca Al-Quran karena membaca Al-Quran itu sebab turunnya ketenangan. Dan kita diliputi oleh rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dalam Sahih Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah, salah satu rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, mentadarusi artinya di antara mereka, kecuali Allah turunkan ketenangan untuk mereka, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah, dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat, dan Allah akan menyebut kita di hadapan para penghuni langit. Coba, banyak niat masih banyak lagi. Pertama obat, yang kedua untuk dihilangkan kesedihan, itu kumpulkan semua, niatkan itu semua. Yang ketiga, diturunkan ketenangan bagi kita. Kemudian saya membaca Al-Quran. Yang keempat, membaca Al-Quran agar menjadi cahaya di dunia dan simpanan cahaya di akhirat. Dan Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut kepada para sahabatnya, Abi Dzar al-Ghifari. Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, beri aku nasihat. Kata Nabi SAW, alaika bitaqwallah, fa innahu ra'sul amri kulli. Puncak daripada segala sesuatu itu adalah bertakwa kepada Allah. Dia berkata, sahabat Abu Dzar, ya Rasulullah, tambahkan lagi nasihat kepadaku. Alaika bitilawatil Qur'an, fa innahu nurun laka fil ardi wa dhukrun laka fis sama. Hendaklah engkau baca Al-Quran, karena itu akan menjadi
cahaya untuk hidup bumi, dan akan menjadi simpanan dan sesuatu yang akan bermanfaat untukmu di kemudian hari nanti. Kemudian niat kelima, baca Al-Quran agar Allah tambahkan keimananmu. Barang siapa ingin Allah tambahkan imannya hari demi hari, maka hendaklah dia baca Al-Quran. Tadi saya sudah sebutkan ayatnya, surat Al-Anfal. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat Al-Quran, akan menambahkan keimanan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman surat At-Taubah ayat 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu imana. Ayyukum zadathu hadhihi imana. Fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Apabila turun surat Al-Qur'an, ya, mereka bilang, siapa yang ditambahkan imannya dengan turunnya Al-Qur'an ini? Tambahan-tambahan iman bagi mereka. Ya. Kemudian mereka bertanya, siapa yang ditambahkan keimanan dengan ayat ini? Katanya, Al-Quran menjawab, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Orang yang beriman ditambahkan keimanan lagi. Kemudian yang keenam, kita membaca Al-Quran agar tidak tercatat orang yang lalai. Kita setiap hari kita membaca Al-Quran agar kita tidak terhitung orang yang lalai. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah, "Man qara'a 10 ayatin fi lailatin lam yuktab minal ghafirin, walau qara'a 100 ayat kutiba minal qanit." Barang siapa membaca 10 ayat dalam setiap malam itu tidak termasuk orang-orang yang lalai. Subhanallah. Maka coba kalau kita tidak membaca Al-Quran, kita termasuk orang-orang yang lalai. Kemudian niat yang ketujuh. Kita membaca Al-Quran agar mendapatkan pahala sebesar gunung. Ya. Sebesar apa tidak bisa dinilai, tidak bisa dihitung. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Nah, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi yang tadi saya sebutkan, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipatkan gandakan menjadi 10. Saya tidak mengatakan satu alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Quran agar terbuka pintu kebaikan untuk kita. Niat berikutnya. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Qul ya ayyuhal kafirun, pahalanya 1/4 Al-Quran. Dan barang siapa membaca Qul huwallahu ahad, pahalanya sama dengan 1/3 Al-Quran. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah dalam satu malam akan memberikan kecukupan untuk dia. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Ahmad dalam musnad beliau dari Mu'adz bin Anas, dari Rasulullah, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, Allah bangun untuknya rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak pahala yang kita tinggalkan dari Al-Quran. Kita membaca Al-Quran agar kita menjadi keluarga Allah dan pilihannya. Ya, dengan niat itu demikian, ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatu, dalam musnad Imam Ahmad, An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, orang yang baca Al-Quran adalah keluarga Allah dan pilihannya. Ya. Kalau kita membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran dengan niat agar Allah mencintai kita dan Rasulnya. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dan Imam Abu Nuaim dari Rasulullah, man sarrahu an yuhibballaha wa rasulah falyaqra fil mushaf. Barang siapa ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, hendaklah dia membaca Al-Quranul Karim. Kita niat membaca Al-Quran dan mempelajari, mengajarkan Al-Quran agar menjadi manusia terbaik. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Niat kita membaca Al-Quran agar kita terjaga, khususnya dari fitnah Dajjal. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, barang siapa menghafal 10 ayat pertama, dalam riwayat lain, 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi akan terjaga daripada fitnah Ad-Dajjal. Kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, agar menjadi sebab orang tua kita dirahmati oleh Allah. Nabi SAW mengatakan, orang yang baca Al-Quran dan mengajarkannya dan mempelajarinya, akan memberikan mahkota dari cahaya kepada kedua orang tuanya dan jubah kebesaran. Kalau kita sayang sama mereka, pasti kita akan lakukan hal demikian. Kalau kita ingin diselamatkan daripada siksa kubur, fitnah kubur,
kita bisa membaca surat Al-Mulk, bukan Al-Muluk, surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, karena banyak sekali orang yang salah mengucapkan Al-Muluk. Itu kan jadi nanti berubah arti. Al-Mulk. Ya, Al-Mulk itu Allah kita baca di awalnya Tabarakalladzi biyadihil mulk, bukan Al-Muluk. Dengan hal demikian, insya Allah kita akan terjaga daripada siksa kubur. Kita membaca Al-Quran karena dan menghafalnya agar kita selamat di akhirat. Tidak akan disentuh api neraka jahanam. Kenapa? Karena hati tidak akan terbakar dengan yang isinya adalah Al-Quran, apalagi diamalkannya, apalagi diajarkannya, dan lain sebagainya. Kemudian baca Al-Quran akan mendapatkan syafaatnya, seperti yang disebutkan tadi, hadis riwayat Muslim. Baca Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada mereka yang rajin membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran dan mengamalkannya, karena itu jalan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti surat Al-Mulk, ya, itu akan menjaga kita sehingga dia menghantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membaca Al-Quran dengan niat agar kita mendapatkan tingkatan tertinggi di sisi Allah. Tadi saya sebutkan hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah mengatakan, yuqalu sahibul Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha. Akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, sahabatnya Al-Quran, orang yang mencinta Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, nah baca dan naik tingkat di sisi Allah dan baca dengan tartil, sebagaimana engkau baca dengan tartil dunia, karena posisimu ada di ayat terakhir. Ya, bagaimana dengan mereka yang menghafal Quran di luar kepala? Ya, ini sebagian ulama mengatakan bahwa ini mereka yang sudah hafal Al-Quran. Tapi kita juga yang membaca Al-Quran, insya Allah tidak akan jauh daripada apa yang mereka lakukan. Nah, kita bisa membaca Al-Quran dengan niat agar kita mendapatkan tingkatan kedudukan bersama para malaikat. Karena mereka adalah orang suci. Dalam hadis riwayat Ummi Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan fasih, dengan mahir, dia akan bersama para malaikat yang mulia. Dan mereka yang terpatah-patah membaca Al-Quran akan mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah, para jamaah, kita niatkan semua ini ketika kita awal membaca Al-Quran, kita baca dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, atau dengan tambahan dalam nama syaitan atau tambahan dalam nama Allah, itu silakan. Itu sangat dianjurkan dan disunahkan ketika membaca Al-Quran, kita membaca dengan ta'awudz, kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan mendapatkan keberkahan. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dinyatakan sanadnya baik oleh Imam Ibnu Salah, Imam An-Nawawi, dan Imam Ibnu Hibban, Rasulullah SAW mengatakan, setiap segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillah atau Alhamdulillah, maka terputus keberkahannya. Coba, kalau kita sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba ngantuk, ya, tiba-tiba kita bosan, kita menghafal Al-Quran, bagaimana kita ini sebagai umat Islam yang disebut kok bosan membaca Al-Quran? Kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita pasti mencintai firman-Nya, mencintai kalamullah Subhanahu Wa Taala. Maka para ikhwah akhwat dan para jemaah yang menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa kita amalkan ini semua. Ya, kalau kita benar-benar jenuh untuk menghafal dan membaca Al-Quran, khususnya para penghafal Quran, kalau kita jenuh, jangan menambah hafalan untuk sementara waktu. Cukup lakukan murajaah dari hafalan-hafalan yang sebelumnya. Ya, artinya jangan sampai meninggalkan Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian baca dan tadaburi tafsir dan ayat-ayat tersebut, ya, atau membaca dengan tadabbur agar kita bisa mengenalnya lebih dahulu baru kita menghafal. Tak kenal maka tak sayang. Kemudian salah satu cara juga mengembalikan semangat ada dengan membaca kisah-kisah orang pintar dulu, orang-orang yang hebat, orang penghafal Quran, perjuangan mereka dan lain sebagainya. Kemudian dengarkan bacaan Al-Quran dari murattal, suara yang bagus, insya Allah. Artinya jangan kita meninggalkan Al-Quran secara total. Kemudian ketahuilah bahwa setiap ayat yang paling sulit dihafal, itu ayat yang susah kita cepat lupa. Ayat yang susah dihafal, itu biasa kalau sudah dihafal, susah untuk dilupakan. Tapi kalau ayat yang mudah dihafal, itu gampang hilang juga. Ya. Jangan juga terlalu kita sibuk dengan dunia, sehingga lupa dengan Al-Quran. Kemudian kita berputus asa, ya, kita merasa jenuh atau malas dan lain sebagainya untuk baca Quran, maka kita harus mengingatkan
urgensi dari keutamaan kita membaca Al-Quran. Kemudian biasa penyakit untuk seluruh umat, ya, untuk seluruh manusia dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, biasa kalau mau membaca Quran itu ngantuk bawaannya. Tapi giliran nonton sinetron, Masya Allah, tabarakallah, khusyuknya bukan main. Ibu-ibu kalau baca, ya Allah tadi baca sampai ayat mana ya, lupa. Ditinggalin Quran aja sebentar, pergi ke dapur sebentar aja ngambil air minum atau ngambil kopi atau ngambil teh, balik lagi, ya salam, sampai di mana tadi dia lupa. Tapi giliran hitung uang, ditumpukin tuh, dia tahu ini tumpukannya sekian, ini sekian, ini sekian. Masya Allah, ya. Maka para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus lebih dekat kepada Allah. Kalau kita cepat ngantuk, maka hindari makan terlalu banyak. Biasa kalau kita makan banyak sebelum baca Quran atau sebelum sholat, biasa bawaannya ngantuk. Coba kalau lagi Ramadan, ya pas mau sholat tarawih, kita berbuka, Masya Allah, tabarakallah. Kita di Indonesia bilang takjil ya, tapi itu nampaknya makanan berat. Tapi kita suka ya membohongi diri sendirilah. Takjil dengan makan kolak, minum sirup, minum es kelapa, minum es buah, kemudian makan gorengan, lontong. Nah, bahannya hampir 10 macam katanya baru takjil. Masya Allah, tabarakallah. 10 macam makanan baru disebut takjil. Terus makanan ya berat makan apa? Makan gajah nanti. Astagfirullah. Itu jadi kita, ini takjil aja kita udah berat. Tambah lagi dengan makan, apalagi pakai nasi ya. Itu ember gitu kan, luar biasa. Kebablasan. Maka sholatnya tidak khusyuk. Kenapa? Karena makanannya terlalu banyak. Maka sebelum kita baca Quran, perlu kita usahakan untuk sedang. Makanannya itu sedang. Tidak terlalu kenyang dan tidak terlalu lapar. Sedang. Jadi kita enteng badan kita. Jadi enak. Maka hindari makanan terlalu banyak. Kemudian berwudu. Ya, kemudian sholat 2 rakaat. Kalau Anda merasa ngantuk, ya udah ambil wudu aja, sholat 2 rakaat sunnah wudu. Kemudian dari berpindah dari tempat, kita menghafal ini, hafal di ruang tengah, masuk kamar, atau pindah tempat. Kemudian beraktivitas sejenak, ya, untuk menghilangkan rasa ngantuk seperti menyapu atau jalan-jalan atau gerak atau telepon teman atau telepon sahabat dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan pada saat kita menghafal Al-Quran, ya. Mudah-mudahan insya Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua dengan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya terutama dan teman-teman semua, sahabat kita semua insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi minimal kalau bukan menghafal Quran, minimal pencinta Al-Quran. Kalau tidak, kita menjadi pembantu, penolong para penghafal Al-Quran. Banyak sekali santri, para penghafal Quran di Indonesia, itu Masya Allah, tabarakallah. Maka kita keliling, saya sebelum COVID dan sesudah COVID juga masih ada, walaupun agak nggak terbatas gitu ya. Saya keliling untuk kita menyebarkan program yang sudah digerakkan oleh Syekh Ali Jabir Almarhum, itu mencetak 1 juta penghafal Quran. Tapi insya Allah kita rencana mencetak 10 juta, 20 juta, dan seterusnya. Ya, kita masih bergerak untuk mengumpulkan dana, donasi dari jamaah untuk apa? Mencetak 1 juta penghafal Quran untuk Indonesia. Dan harapan kita 15 tahun, 10 tahun ke depan, yang mungkin Indonesia ini adalah orang penghafal Quran. Itu sebuah nikmat yang sangat besar sekali jika kita pemimpin kita itu menjadi imam salat kita dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dan Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya sampaikan manfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Silakan kalau ada pertanyaan mau ditanyakan langsung atau secara tertulis, silakan. Nanti bisa diatur oleh MC. MC kita masih hidup, Masya Allah. Ya, Masya Allah Syekh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah mendapatkan banyak ilmu dari Syekh Ahmad Al-Misri pada kajian hari ini mengenai Al-Quran, obat penyakit lahir dan batin. Masya Allah, ternyata banyak sekali yang kita bisa niatkan ya sebelum kita membaca Al-Quran. Baiklah, mungkin sepertinya banyak jamaah di sini yang sudah ingin bertanya kepada Syekh. Kita masuk kepada sesi tanya-jawab. Pada jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan atau ada yang ingin mengkonfirmasi langsung kepada Syekh, silahkan dapat mengetik di kolom chat. Nanti akan saya bantu bacakan pertanyaannya. Baik, kita cek apakah sudah ada. Sebentar. Ini kepada panitia, mohon dibantu untuk ditayangkan slide-nya. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom chat. Yang pertama, dari chat. oke, baik. Langsung saya bacakan aja berarti ya. Ada pertanyaan dari Tasrim Al-Munaf. Assalamualaikum
Assalamualaikum Syekh. Syekh Waalaikumsalam seperti warahmatullahi. seperti apa maksud dari baginda Rasulullah dengan golongan yang membaca atau menghafal Al-Quran hanya sampai kerongkongan? Dan apakah golongan itu juga kelak mendapat syafaat atau kemuliaan dari kemuliaan Al-Quran? Barakallah Syekh, jazakumullah keluarga besar SD Islam Al-Azhar. Silahkan, mohon kesediaannya untuk dijawab pertanyaannya Syekh. Nah, Terima kasih. ini hadis dari Rasulullah SAW menjelaskan tentang kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu adalah mereka yang pintar membaca Al-Quran, pintar menghafal Quran. Ini Nabi SAW menjelaskan hal demikian. Yaqra'un Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yaqra'un Al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Thumma la ya'uduna fihi hatta ya'udu as-sahmu ila fawqi. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka ini membaca Al-Quran. Ya, mereka baca Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka, dan mereka itu meleset keluar dari agama sebagaimana halnya anak panah itu meleset dari busurnya, ya. Maka tidak akan kembali kepadanya hingga anak panah itu kembali ke busurnya, dan itu sangat mustahil kalau sesuatu yang sudah lepas dan ini tidak bakalan kembali, ya. Adalah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan, menjelaskan tentang maksud Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan mereka adalah tidak diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada nilai dari sisi Allah jika kerongkongan mereka itu saja tidak terlewati, maka tentu dia tidak akan sampai ke hati mereka. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Masya Allah, terima kasih atas penjelasannya Syekh. Semoga terjawab. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Dari Umi Kafilah. Assalamualaikum Syekh, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insya Allah dimaafkan. Mohon maaf izin bertanya, bagaimana Izin menjawab, insya Allah. jika Silakan. membaca Al-Quran dengan terburu-buru yang akan menjadi hurufnya salah? Iya. Barangkali Kalau untuk murajaahnya, ya jangan. Dan maaf, apakah Anda ketika makan terburu-buru? Apakah Anda ketika tidur terburu-buru? Apakah ketika Anda masuk WC atau bermain-main dengan keluarga atau jalan-jalan terburu-buru? Kita kadang-kadang jalan-jalan dibilang, masih lama dong. Kita ke mall terburu-buru? Tidak. Biasa kita kalau untuk urusan dunia berlama-lama. Tapi masa dengan Allah kita ngebut cepat-cepat, ya itu kurang adab sama Allah SWT. Ya mudah, kalau ketinggalan huruf sampai lahan jali dalam ilmu tajwid disebut kesalahan yang jelas itu haram menurut ulama. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lain, izin saya bacakan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, yang pertama, apakah dengan membaca Al-Quran, pahalanya bisa kita hadiahkan untuk ayah yang sudah meninggal? Dan pertanyaan yang kedua, sebelum membaca... Ana jawab yang masalah pertanyaan pahala Al-Quran. Saya menulis risalah, buku kecil, namanya Hukum Menghadiahkan Pahala Al-Quran kepada si mayat, menurut pandangan 4 mazhab. Saya bikin sekitar 30-an halaman. Meringkas semua 4 mazhab ini, dalil-dalil mereka, dan kesimpulan. Kesimpulan dari 4 mazhab ini memang ada yang membolehkan, ada yang tidak. Saya jelaskan lebih detail dalam kitab tersebut biar membuka wawasan kita. Artinya ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak. Tetap kita saling menghormati, saling menghargai. Dan insya Allah kesimpulannya adalah diperbolehkan insya Allah. Ya, menurut sebagian mazhab. Wallahu a'lam. Nah. Baik, yang pertama sudah terjawab, ya. Kemudian yang kedua, sebelum membaca Al-Quran, apakah harus berwudu dulu? Dan kalau sedang haid, bolehkah kita pegang dan baca Al-Quran? Kita harus memisahkan antara 2 hal. Dalam fikih itu ada 2, membaca dan menyentuh Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran itu dalam keadaan wudu, ya ulama sepakat boleh. Tapi lebih afdal berwudu, kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi boleh. Insya Allah saya sudah jelaskan fatwa-fatwa ini di dalam buku saya yang sedang dicetak sekarang, namanya Adab Penghafal dan Pengajar Quran. Ya, namanya Adab Penghafal, Pengajar Quran, dan di situ metode menghafal Quran, makanan yang bisa menguatkan hafalan kita, fatwa-fatwa seputar Quran, orang baca Quran dari mushaf ketika sholat, dan lain sebagainya. Di situ saya merangkum dan saya menjelaskan. Ya, masalah kita harus membedakan antara membaca dan menyentuh. Kalau membaca, kata ulama boleh walaupun dalam keadaan hadas kecil, artinya tidak berwudu.
lebih afdal berwudu, tapi kalau tidak mengapa. Itu kalau sekedar baca ya, kita bahas masih membaca, bukan menyentuh. Tapi kalau ada hadas besar tidak boleh, seperti junub. Ya, kalau untuk menyentuh Al-Quran sepakat ulama tidak boleh, haram. 4 mazhab. Hanya mazhab Imam Maliki dan mazhab Imam Maliki dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Asy-Syaukani membolehkan wanita sedang haid membaca Al-Quran tapi tidak menyentuh Al-Quran. Walaupun menurut sebagian ulama mazhab boleh kita menyentuh Quran bagi mereka yang haid atau hadas, tapi tidak menyentuh langsung. Perempuan yang haid itu, ini ada banyak khilaf ulama ya, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Mazhab Maliki dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Syaukani mengatakan boleh wanita membaca Quran walaupun dalam keadaan haid, tapi tidak menyentuh Al-Quran langsung, menggunakan sarung tangan atau alas atau kain dan lain sebagainya. Ya, wallahu taala a'lam wa a'lam. So, khususnya pada akhwat yang menghafal Quran atau guru ngaji dan lain, itu susah juga kadang-kadang kalau di kelas atau di pesantren agak sulit meninggalkan murajaah Al-Quran berhari-hari sampai 6 atau 7 hari masa haidnya. Allahu a'lam. Nah, Baik, terima kasih banyak sih atas penjelasannya. Mungkin nanti barakallah. ketika bukunya sudah terbit ya bisa kita beli dan kita pelajari semua. Insya Allah, mudah-mudahan. Sudah ada buku namanya Kemuliaan Ahlul Quran. Apa Kemuliaan. pengaruh kita menjadi hafiz Quran, membaca Quran, keutamaan. Tapi ada satu buku lagi namanya Adab Penghafal dan Pengajar Quran. Karena banyak sekali orang menghafal, tidak menjaga adabnya ketika menjaga dan seorang pengajar Quran, metode membaca Quran, metode murajaah, dan lain sebagainya. Di situ saya merangkum, tapi yang bahasa yang ringkas, biar gampang dibaca, gampang dipahami, insyaAllah. Wallahu a'lam. Nah, Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fi Syekh atas segala penjelasannya. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Bunda Amanda 2B. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya apakah dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran sama seperti kita membaca Al-Quran? Dan apakah ayat Al-Quran yang kita baca pada sholat itu sama seperti membaca Al-Quran juga? Terima kasih sebelumnya. Nah, gini, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran insya Allah berpahala. Ya, tapi beda lah gitu. Seperti orang yang memerah susu kambing dengan orang yang meminum langsung kan beda. Ada yang memerah susu kambing, ada yang minum, tinggal jadi langsung. Maka orang yang mendengar itu seperti itu. Tinggal disediain, dia ya nikmatin. Tapi yang capek siapa? Dia memerah susu kambingnya. Itu ya. Maka kalau kita memerah susu kambing, kemudian kita sekaligus kita meminumnya dan lain, insya Allah kan semua bernilai pahala. Jangan kita membeda-bedakan antara ini ada pahala atau enggak. Insya Allah semua berpahala. Ada pahalanya, ada kebaikan. Kemudian yang beliau membaca ya, mendengarkan ya. Terus yang kedua, ada poin kedua beliau yang disampaikan. Sebentar, ini ada masalah di... Baik, yang poin yang kedua, apakah ayat Al-Quran yang kita baca pada sholat itu sama seperti membaca Al-Quran juga? Ya sama, tapi ada beda hukumnya. Kalau surat Al-Fatihah rukun dalam sholat, tapi kalau ayat pendek itu sunnah. Beda dengan di luar sholat. Jelas, Al-Fatihah dalam sholat itu rukun. Takbiratul Ihram, baca Al-Fatihah, rukun kedua. Niat, takbiratul Ihram, kemudian baca Al-Fatihah, itu termasuk rukun. Kalau tidak sah sholatnya. Dan surat pendek yang dibaca di surat Al-Fatihah, ya, itu adalah sunnah. Jelas, maka itu berbeda dengan kita baca Al-Quran di luar sholat. Wallahu a'lam. Nah. Baik, terima kasih. Semoga jelas ya, Mam Amanda. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Syekh. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang kedudukan kita tergantung pada ayat terakhir yang kita baca. Ini maksudnya bagaimana ya, Syekh? Ya, hadisnya yang tadi kita sebutkan dalam kitab Syarah Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abu Daud, dalam penjelasan hadis tersebut, ya akan dikatakan maksudnya ketika masuk ke dalam surga kepada sahibul Quran, maksudnya adalah orang yang melazimkan bacaan Al-Quran dan mengamalkannya, bukan orang yang membaca saja tanpa mengamalkan. Bacalah dan naiklah maksudnya adalah naik ke derajat-derajat yang ada di surga atau ke tingkatan-tingkatan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu surga itu bertingkat-tingkat. Ada yang rendah, ada yang tengah, ada yang di atas, dan tertinggi itu adalah surga Al-Firdaus. Ya, serta tertidaklah maksudnya adalah jangan tergesa-gesa dalam membaca ketika di surga. Hanya itu meraih kenikmatan dan
kita benar-benar ingin mentadaburi dan menikmati ayat-ayat Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ada pertanyaan lain dari Bunda Kaila. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana hukum membaca Al-Quran tanpa mengerti maksud atau artinya, Syekh? Insya Allah ada pahalanya. Tapi seperti makan makanan, tapi nggak tahu itu makanan apa. Makanan lezat, tapi nggak tahu itu apaan. Ya, maka kalau bisa mentadaburi, kan gini, digabung antara baca dan memahami, itu lebih bagus. Maka Allah berfirman, surat An-Nisa, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجِدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Kalau mereka mendapati Al-Quran dari orang selain Allah, pasti akan berbanyak perbedaan. Nikmati Al-Quran, hayati Al-Quran. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayat, agar mereka mentadabburi ayatnya. Kemudian surat Muhammad yang tadi, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah hati mereka sudah dikunci, tidak bisa memahami, menghayati Al-Quran? Ya. Maka lebih ahsan kalau kita gabung antara membaca dan mentadabburi. Maka kita kalau membaca saja, insya Allah dapat pahala. Bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, berarti kita harus belajar dari sekarang ya untuk tidak hanya membaca Al-Quran, tapi juga belajar untuk mengerti maksud atau artinya. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Bunda Amira. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apakah renungan iktiraf dimuliakan hanya di hari Jumat saja? Apa? Renungan iktiraf. Iktiraf. Renungan apa? Karena kurang jelas. Mohon kalau beliau bisa jelaskan maksudnya apa. Oke, Iktiraf itu kan luas, maknanya luas. Saya kalau terjemahkan secara bahasa Arab nanti luas, makan tempat, bukan makan waktu, makan tempat ya. Nah, maka mohon dijelaskan dulu biar saya bisa memberikan hukuman atau hukum yang tepat atau jawaban yang tepat untuk pertanyaan Anda. Biar tidak salah, Anda masuk surga, saya dibawa ke surga juga tapi belakangan. Wallahu a'lam. Baik, Bunda Amira mungkin bisa di open mic untuk lebih menjelaskan kembali maksud dari pertanyaannya supaya tidak salah ini. Nah, Ya, Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Barakallah. Maksudnya saya, ya untuk iktiraf itu artinya pengakuan dosa dibacakan di hari Jumat saja gitu. Tidak, pengakuan dosa itu di setiap saat. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahih beliau dari Shaddad bin Aus, Sayyidul Istighfar. Kita baca di pagi hari dan di sore hari. Zikir pagi dan petang. Itu pengakuan di situ. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Abu itu a'tarifu. Saya mengakui. Saya i'tiraf, saya ikrar. Ya. Wa abu'u bi dhanbi, saya mengakui dosa dan kesalahan saya. Itu i'tiraf itu di setiap saat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih, Syekh, atas penjelasannya. Barakallahu fiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi dari Bunda Hashi. Assalamualaikum, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apakah boleh mendengarkan murotal Al-Quran sebagai pengantar tidur? Terima kasih. Tidak ada masalah. Setiap saat boleh dengar Al-Quran. Bahkan kita kalau di WC, Al-Quran disetelin di luar juga, terdengar dari luar, itu tidak ada masalah. Ya, Allahu a'lam. Baik, tidak ada masalah ya jadinya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Mikaela, izin bertanya mengenai pernahkah mendengar yang membaca Al-Quran tetapi dilaknat oleh Quran? Iya, itu bukan hadis dari Nabi SAW. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan hal tersebut perkataan dari Anas bin Malik. Wallahu a'lam. Dan ulama mengatakan ini tidak disandarkan kepada Nabi, artinya bukan perkataan Rasulullah, bukan sabda Nabi, tapi Anas bin Malik disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau nggak salah jilid 1 halaman 200-an. Ya, beliau menyebutkan hal demikian. Maka yang dimaksud di sini rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu, atau rubbatani lil Qur'an wal Qur'an yal'anu. Artinya orang membaca Quran tapi dia tidak melakukan perintah dan menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Betapa banyak orang yang membaca, menghafal Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Dia tidak menegakkan hukum-hukumnya dan tidak menjauhi larangan-larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih. halaman jilid 1 halaman 274 kalau nggak salah. Nah, baik.
Terima kasih atas penjelasannya, Syekh. Ada pertanyaan lagi dari Muhammad Asyari. Bagaimana hukum di kalangan masyarakat, Syekh, orang yang membaca Al-Quran di kuburan sampai khatam 30 juz? Dan apakah ada dalil larangan atau diperbolehkannya membaca Al-Quran itu di kuburan? Nah, saya ingin menjelaskan sesuatu. Kan kita bilang ini masalahnya, pembahasannya itu jadi khilaf para ulama. Ya, jadi khilaf para ulama. Artinya apa? Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Mau baca 30 juz dalam waktu yang sama atau berbeda-beda setiap hari datang 1 juz, tidak ada masalah. Menghadiahkan pahalanya, jangan lupa. Jangan cuma sekedar baca kemudian pergi. Anda yang dapat pahala, yang meninggal gak dapat apa-apa. Ya, maka ahsannya ketika membaca Al-Fatihah atau ayat Al-Kursi atau surat Al-Baqarah atau surat yang lain, kita bilang, ya Allah, saya menghibahkan pahala sebagaimana yang saya dapat untuk ayahku. Itu kan tawasul dengan amal soleh juga boleh. Karena gini, saya baca Quran, saya dapat pahala. Benar kan? Halo, masih hidup semua? Saya baca Quran, saya dapat pahala. Jangan kita kosong, jangan kita tidak ada apa-apa. Kita dapat pahala dulu baca Quran, kemudian bilang, ya Allah, berikan kepada ayahku pahala sebagaimana engkau berikan aku daripada Al-Quran. Itu salah satunya. Kita baca Quran di area kuburan juga karena kita tadi disebut hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Kalau baca Quran di tempat, insya Allah malaikat turun, ketenangan turun, rahmat Allah meliputi kita. Maka kebagian orang-orang yang di alam barzakh itu kebagian. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ya, baik, mohon maaf kepada para hadirin semuanya, sepertinya waktunya sudah melebihi dari yang sudah ditentukan ya. nah, Iya, Masya Allah, iya barakallahu fi Syekh atas semua penjelasannya. Insya Allah ya. semuanya mendapatkan manfaat dan kami mohon kesediaannya Syekh untuk memimpin doa pada kesempatan hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Al-Quranul Karim dan menjadi sahabat Al-Quran, pencinta Al-Quran, atau pembantu atau penolong para penghafal Quran. Karena kalau tidak ada mereka, Allah akan turunkan azab kepada kita semua. Karena mereka adalah orang yang menahan azab daripada Allah SWT untuk turun ke muka bumi. Apalagi di setiap daerah, lingkungan, setiap RT, RW kita, insya Allah ada seorang penghafal Al-Quran. Ya. Dan jangan lupa sebelum tidur membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Karena ada hadis riwayat Tirmidzi menjelaskan hal demikian dari sebelum tidur, membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk, insya Allah kita bisa mengamalkannya. Kemudian bisa baca ayat Al-Kursi setiap hari, pagi dan sore hari, dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, agar kita insya Allah mendapatkan keberkahan. Sebelum tidur baca surat Qul ya al-Kafirun, terbebas dari kemusyrikan, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu bin nas, dan insya Allah kita semua akan mendapatkan ya keberkahan daripada Al-Quran Al-Karim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli alaihi ya Rabbana fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum warhamil amwat innaka ya Rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi hajat ya dafi'al baliyat idfa' 'anna al bala' wal waba' wal fahsya' birahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya hayyu qayyum birahmatika nastaghith ومن عذابك نستجير اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إليك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمومنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mencintai kalian semua karena Allah, semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita, Allah senantiasa memberikan keberkahan kemuliaan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah kasiron Syekh Ahmad. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah bersedia mengisi acara kajian Jamiah SD Islam Al-Azhar 61 Sumarekon Serpong. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di kajian yang lain. Baik, Syekh, sebelumnya mohon kesediaannya untuk berfoto bersama dengan kami semua ya. Silakan. Untuk dokumentasi ya. Baik,
para jamaah semuanya, mohon izin untuk membuka kameranya. Kita akan foto bersama. Baik, saya hitung ya. 1, 2, ya. Baik, satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya. Sebentar. Ya. Baik, oke, sudah semua. Oke, sudah semuanya. Baik. Baik, Syah, sebelumnya terima kasih banyak atas kesediaannya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Mohon Semoga maaf sehat selalu. atas segala kekurangan, insyaallah. Semoga Barakallah, sehat selalu insyaallah. ya, Syah. Amin wa iyyakum insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Syekh. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Baik, Bapak Ibu jamaah, baru saja kita simak bersama kajian dengan tema Al-Quran sebagai obat penyakit lahir dan batin oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan partisipan yang beruntung mendapatkan door prize di kajian kita hari ini. Dan door prize di sini akan diberikan kepada jamaah yang telah mengajukan pertanyaan terbaiknya. Dan berikut adalah nama-nama yang beruntung mendapatkan bingkisan kita hari ini. Silahkan kepada Jamia. Atau saya bacakan langsung? Dibantu baca dulu, Mas. Sepertinya ada gangguan koneksi ya. Oh, begitu. Yang sebentar ya. Oh, ini yang 10 ya. Baik, saya bacakan saja untuk para peserta yang beruntung pada siang hari ini adalah yang pertama Bunda Umi Kafilah, yang kedua Tasrim Al-Munaf, kemudian Andre dari 4B, dan Bunda Amanda dari 2B, kemudian Dina Din, kemudian Kaila Kails, kemudian Bunda Amira, Bunda Kashi, kemudian Bunda Mikaela, dan Muhammad Asyari, dan Bunda Radit dari 2A. Berikut untuk nama-nama yang tadi sudah disebutkan di atas, jangan lupa untuk menuliskan daftar kehadirannya, alamat, dan nomor telepon yang jelas, agar nanti dari pihak panitia akan menghubungi untuk menyampaikan door prize-nya. Baik, ya, selamat ya yang sudah beruntung. Alhamdulillah purna sudah acara kajian online ini. Kajian online SD Islam Al-Azhar Sumarekon Serpong, insya Allah akan menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mari kita sama-sama tutup acara online ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan demikian, dengan pembacaan doa kafaratul majelis, berarti telah berakhir pula acara kajian ini. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya dan mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Saya Bunda Gazala, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Terima kasih.